Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-radi anis salihin min ibadihi alladhina yakhshawna rabbahum bil ghadati wal asi yujahiduna fi sabili mardati la yakhafuna lawmata laim fi ittiba'i ridwanihi faqala ta'ala radiyallahu anhum wa radu an zalikal fawzul adim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadzal kitab Irsyadul Ibad Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaybari wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Iya kan. Yang saya hormati Bapak Ibu Takmir Masjid Al-Ikhlas dan para sesepuh, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ini yang mudah-mudahan rahmat Allah, hidayah Allah, taufik Allah akan kita peroleh dan bisa senantiasa menuntun hidup kita di dalam menjalani sisa-sisa hidup kita. Mudah-mudahan salam dan salawat senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sami sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah la kulli hal, jelas kita sehat. Insyaallah sehat jasmani, sehat rohani, dan mudah-mudahan juga sehat ekonominya. Luwih banter nek ekonomi. Padahal lebih besar itu adalah sehat jasmani dan rohani. Duit akeh, mobil akeh, tapi luwih sering numpak ambulan. Purun jenengan. Maka tadi pas saya membaca ayat itu, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali. Orang yang bersyukur itu sedikit sekali. Ya, kita bisa melihat di masjid-masjid dimanapun juga, ya lebih banyak yang ada di rumah dibandingkan yang ada di masjid. Tapi sekali lagi mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir pada pagi hari ini dikarenakan sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah dan bisa bersama-sama kita menghadiri majelis yang seperti ini. Saudara-saudara kita sing rodok cik aras-aras ning omah, ya. Mudah-mudahan diberikan semangat oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi sisa-sisa hidupnya dengan amalan-amalan soleh, termasuk hadir di majelis yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Kitab Irsadul Ibad ini ditulis oleh seorang yang bernama Syekh Zainuddin Al-Malaybari. Beliau adalah seorang penulis, seorang yang alim, yang banyak menulis kitab-kitab fikih. Beliau dari mazhab Syafi'i. Ya. Al-Malaybari niku jenengan nati sumber martabak Malabar. Nggih kan? Martabak Malabar itu berarti duki India. Ini asalnya Syekh Zainuddin itu dari Al-Malaybari. BO Indonesia diilangi ini ganti martabak Malabar. Nah, niku nggih. Dari India Selatan, Bapak Ibu sekalian. Kitab ini bukan hanya menjelaskan tentang fikih. Seperti judulnya Irsadul Ibad, petunjuk kepada hamba. Kalau kita berbicara masalah petunjuk, semuanya insya Allah kita butuh, Bapak Ibu sekalian. Gak ada yang gak butuh petunjuk, itu gak ada. Ya. Contohnya panjenengan di rumah, begitu mati lampu, apa yang dicari, Pak? Ya nek biyen sentolop ya, Pak ya. Center. Sekarang nyari HP karena di HP ada aplikasi center. Apa tujuannya? Supaya kita mendapatkan petunjuk arah. Kemana kita harus jalan? Kemana golek lilin? Kemana golek lampu yang enggak butuh listrik misalkan? Itu maka dimanapun juga kita butuh petunjuk. Maka beliau Syekh Zainuddin ini di kitab Irsadul Ibad ini bukan hanya bagaimana kita sholat, tapi juga bagaimana apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita dapatkan juga kalau mengerjakan, apa yang akan kita dapat kalau kita tinggalkan. Nah Bapak Ibu sekalian, insya Allah perkara sembahyang panjenengan wis apal, ya. Yang perlu untuk memotivasi kita di dalam rangka untuk mengerjakan salah satu ibadah yang istimewa ini, ya, bulan Rajab mengingatkan kita kepada peristiwa Isra Mi'raj. Turunnya perintah Allah terkait dengan sholat. Penting sholat nih, Pak. Ya. Maka mari kita niatkan ojo bosen-bosen mengkaji untuk memperbaiki sholat kita, karena itulah yang kelak akan menjadi ukuran kita. Baik saat kita meninggal dunia, setelah meninggal dunia di alam barzah, setelah nanti kita dibangkitkan oleh Allah, itu semuanya mengiringi apa yang kita peroleh dari melaksanakan sholat. Maka Bapak Ibu sekalian, yang perlu dijaga dari sholat niku tiga. Bagaimana kita yang pertama menjaga waktunya, Pak. Waktu ini sembahyang, waktu sholat. Jadi di sini disampaikan man hafadhu ala sholat, barang siapa yang menjaga sholat, yang dimaksud menjaga sholat itu adalah waktunya. Yang kedua adalah menjaga pekerjaan rukun fi'lan au qaulan, ya. Yang dikerjakan takbirnya bagaimana, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana dan seterusnya. Au qaulan, yang perkataan. Fatihah, surat, bacaan rukuk, bacaan sujud itu harus kita jaga dan kita mengerti. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk. Kinten-kinten wau khusyuk napa mboten, Pak? Mosok subuh-subuh wis eling utangi. Mosok subuh-subuh wis eling dagangane. Tapi bisa jadi, Pak. Namanya setan itu begitu kita takbir lari setan itu. Begitu kita baca iftitah mulai nyedek. Begitu baca Al-Fatihah, setan itu sudah berada di samping kanan kiri kita untuk supaya kita tidak khusyuk
targetnya itu di Al-Fatihah. Maka Bapak Ibu sekalian, menurut Syekh Zainuddin Al-Malaibari ini yang kita lakukan kalau kita ingin khusyuk, Pak. Di samping paham ya. Yang pertama panjenengan pada saat sebelum niat ya Pak ya, sebelum niat supaya nyuwun dumateng Gusti Allah supaya diparingi khusyuk, Pak. Panjenengan sao apal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya. Ini doa Rasulullah yang paling sering dibaca menurut sahabat Anas. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk selalu ingat kepadamu. Jadi ingat kepadamu. Nah, waktu sholat itu kita ingat kepada siapa? Akian eling nang Gusti Allah atau ake eling nang ghairu minallah? Yang tahu kula kalian panjenengan. Iya. Enggak tahu. Temannya itu loh enggak tahu kalau kita itu lagi sholat mikiri sembarang kalir itu enggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka panjenengan nyuwun ya Allah, bantu saya untuk selalu ingat kepadamu khususnya pada saat saya sholat. Itu yang pertama. Pun jenengan niat takbir Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat ternyata kita melenceng, nggih. Insya Allah Allah akan mengembalikan itu semuanya. Wajar lah. Salim jenengan pas maca Fatihah krungu gluwodak. Krungu kan? Ya dengar, orang yang khusyuk sholatnya bukan yang nggak mendengar apa-apa, Pak. Sehingga krungu nopo-nopo niku yang semaput. Mboten sadar niku baru gak krungu. Kalau kita normal pendengaran kita krungu glodak niku dengar. Hanya glodak leren, gak dipikirno meneh. Iki apa iki? Iki kucing ta opo? Iki nek kucing, waduh, entek wae iki. Terus Pak, sampai salam tidak sadar bahwa kita sedang melakukan sholat. Saking otomatisnya kita membaca bacaan-bacaan sholat. Baru lu wisalam, tiba-tiba mau iling bandeng tok ae. Nah, mohon kepada Allah. Yang kedua, menurut Syekh Zainuddin Al-Malaibari, pada saat kita sujud yang terakhir, Pak, beliau sampaikan kepada kita, mintalah ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kalau saya saat tadi waktu sholat banyak yang tidak khusyuk. Tapi ojo diomongno, batal, Pak. Dalam hati. Setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali atau terserah panjenengan, setelah itu tutup dengan ya Allah, ampuni apabila dalam sholatku tadi saya melaksanakan tidak khusyuk. Terus di akhir salam panjenengan biasa membaca Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Insya Allah, Pak, tertata kita, ya, tertata sholat kita. Sebelum sholat kita mohon, di akhir sujud kita mohon ampun kepada Allah, di akhir kita akhiri sebelum salam. Setelah sholat kita ucapkan alhamdulillah, selesai sholat kita. Panjenengan bisa sholat karena karunia Allah. Jangan, Pak. Karena apa tahu? Nah ini. Nah sekarang apa yang akan kita peroleh, Pak? Apabila kita sholat kita jaga gitu loh. Jaga itu waktunya.
Wa fi warada fil hadis, disampaikan dalam sebuah hadis niki. Man hafadha 'alas sholati akramahullahu bi khamsi khisalin. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan memuliakan dengan 5 hal. Nah, ini kalau kita sholat, kita jaga sholat kita, waktu nih, kekhusyuannya, kelengkapan syarat dan rukunnya, maka Allah akan memberi kepada kita 5 hal. Yurfa'u anhu dhiqul aish, akan diangkat kesulitan hidup kita, Pak. Hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Utang-utang sing gare sumpek niku disauri mbek Gusti Allah, diparingi dalan. Penyakit yang membuat kita nopo? Penyakit niku jenengan seneng nopo susah nih dikai penyakit? Susah. Nggih. Sing badhe selonjor mboten napa-napa Pak, selonjor nggih. Mboten usah sungkan-sungkan, niku pun wis ciri khas. Wis umur 40 mendukur niku siji selonjor, sing kedua senden. Ya. Nah, ibu-ibu kan kebetulan ibu-ibu sedikit jumlahnya, makanya tepat wis golek nggon sendenan. Jadi kesulitan hidup itu penyakit, rezeki, anak sing gak esok diatur, bojo sing gak ngekekno blonjo sepenuhnya, itu akan dijaga oleh Allah. Dzikul ais, apapun kesulitan hidup akan dihindari oleh Allah. Nomor kali, wa adzabul qabri, Pak. Satu saat saya panjenengan meninggal dunia, sholat inilah yang akan menjaga kita kelak terhindar dari siksaan api neraka. Sayyidina Utsman bin Affan ketika dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab kubur, beliau menangis. Beliau menangis ketika ditanya oleh sahabat yang, mengapa kau menangis Sayyidina Utsman ketika Rasulullah menyampaikan tentang adab kubur? Saya membayangkan, kata beliau, saya membayangkan saya sendirian. Nek meneh-meneh nang neraka akeh koncone, ya naudzubillah min dzalik, ya masih akeh koncone gak kepingin, gak usah kepingin mlebu neraka nggih. Saya bayangkan saya sendiri, tidak ada teman. Saya yang biasa hidup dikelilingi oleh anak, keluarga. Tapi saat itu saya sendirian. Kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka saya akan mendapatkan siksa kubur. Dikepuki wong akeh, Pak. Niku mboten napa-napa. Tepak ijen dikepuki niku luwih nelongso. Maka itulah akan diselamatkan oleh Allah dari adab kubur. Adab kubur itu ada 2 pendapat. Ada yang bil jismi war ruh, ada jasad dan ruhnya. Ada juga yang ruhnya saja. Wallahu a'lam. Durung podo tau nglakoni. Nggih. Meni-meni ae wis jenengan berangkat duluan, bisa kirim WA nggih, Pak. Oh, tibake cuma disiksa ruh kita. Tapi jangan menyangka bahwa siksaan ruh itu tidak menyiksa kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut pendapat yang pertama ya jasad dan ruh. Yang kedua yang ruh. Ruh itu kayak kita, mesti seperti di dalam ruangan hutan kubur gitu. Jenengan diperlihatkan sehari semalam kondisi neraka. Itu loh, ya apa wong di nopo
tarik rambut, digantung mbek rambutnya. Ya apa panjenengan melihat orang yang lidahnya diiris dewe, bareng ono tukul apa tumbuh lagi, diiris lagi, diperlihatkan oleh Allah. Apa enggak menyiksa kepada kita? Lebih menyiksa Pak, siksaan batin. Nah ini adab al-qabri. Yang kedua, wa yu'tihillahu kitabahu biyamini. Kalau kita menjaga sholat kita, kelak kita akan diberikan oleh Allah kitab catatan amal kita dengan tangan kanan. Nek niku mboten saged misale dikekno kiwa awak dhewe ate nrimo kanan mboten saged nggih. Niku pun otomatis kayak ketika kita nanti kelak ditimbang di hadapan al-mizan. Mizan niku timbangan. Kan ditimbang satu persatu Pak, celuki. Ali maju ali. Nah, mizan niki saged ngomong. Nggih, duduk timbangan koyo enten pasar-pasar niku mboten. Niki timbangan canggih, Pak. Kados panjenengan mau masuk ke boarding kan lewati detektor itu. Barang koper ya dimasukkan. Koper kan kelihatan itu semua, Pak. Apa yang ada di dalam koper, sing ditoek ngisor, tekek tengah kelihatan semua. Itulah kelak kita. Menungso saja bisa seperti itu, apalagi Allah. Kelihatan semua amal kita. Nah, saat itulah kita dipanggil di hadapan al-mizan itu. Mizan ngomong, nek jenengan api. Alhamdulillah, silakan setelah ini menikmati nikmatnya surga. Inilah atas amal-amal yang kau lakukan. Jadi wis dikek kabar gembira dulu, Pak. Mizan ini bisa bicara kepada orang yang akan ditimbang. Sebaliknya, nek adik wong kafir, orang musyrik, orang yang durhaka kepada Allah, apa? Si mizan ini akan bicara. Rasa nurut. Biyen dikek kesempatan nurut disia-siakan, dikandani gak percaya, Nabi dianggap berbohong. Nah, gitu ya Pak ya. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik di mana? Di Mekah itu kan ketika didakwahkan tentang Islam, apa yang dikatakan mereka? Bojok kon Muhammad, bohong. Malah ngomong gendeng awam. Kok iso itu? Kita itu sudah menyembah berhala sekian dari nenek moyang kita, saiki arep diganti mbek Tuhan sing gak ketok. Nah, itu timbang jeglek, akan eleke timbang api. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada kisah di sini. Dia ada orang tinggi besar disampaikan dalam kitab ini. Dia waktu ditimbang, delok kan lihat itu. Lihat orang-orang itu ditimbang, dia sing nimbang timbangan yang bagus sebelah kanan, sing kiri sing elek. Aku kira-kira iki aken eleke. Saya akan loncat ke yang kiri itu supaya yang kanan ya, supaya abot kebaikan. Mencolot Pak, ya, loncat karena merasa badannya besar. Tiba ya tetep Pak, karena apa? Timbangan ini bukan nimbang badan, tapi nimbang amal. Kemudian wa yamurru ala siratikal barqi, kemudian melewati sirat, jembatan. Setelah ditimbang itu Pak, kita melewati jembatan menuju kepada surga atau neraka. Naudzubillahi min dzalik. Pinten perjalanan nih panjenengan dari ujung sirat itu menuju ke mana? Ke surga itu 300.000 tahun.
300.000 tahun itu ukuran akhirat. Ya. Bayangkan Pak, betapa besarnya neraka itu, betapa jauhnya surga itu. Perjalanan 300.000 tahun, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Wis kalekno dewi. Pinten tahun itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang menjaga sholatnya, yamurru ala siratikal barqi, seperti kilat yang menyambar. Perjalanan 300 tahun itu nek pelan-pelan. Nek panjenengan ten Jakarta numpak sepur itu bisa 12 jam. Tapi nek numpak pesawat 1 jam. Numpak jet setengah jam. Di dunia ini sudah digambarkan oleh Allah, itu sudah diberi gambaran. Ya. Kereta api cepat sudah jalan di Jakarta pun diniku. Pun jalan. Ampun. Ya. Itu kan kereta api cepat katanya itu. Saking kecepatan guling. Bapak Ibu sekalian, yang itulah gambaran. Nah, kita yang menjaga sholat, insya Allah kita kalbarki, seperti kilat cues diluis lunggu-lunggu nang terase surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat Ridwan menyampaikan melebu dengan penuh keselamatan. Yang kita punya beberapa amalan yang bagus ditawani, silakan masuk dari pintu mana saja. Panjenengan ahli poso, ada pintu khusus Ar-Rayyan. Ahli sodako ada khusus, ahli tahajud ada. Adik panjenengan yo poso, yo tahajud, yo silaturahmine apik, mbek malaikat dikongkon milih, wis mlebu sing ngendi jenengan pilih. Nah, itu nggih. Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Mlebu surga tanpa dihisab, Pak. Makanya awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang akan dihisab oleh Allah yang pertama kali adalah sholatnya. Nek sholatnya beres semuanya. Nek sholatnya gak beres, liyane pasti gak beres. Nah, itu. Makanya ayo kita beresi sholat kita, rukunnya, ya. Bacaan Al-Qur'annya, ayo kita perbaiki dan kita tingkatkan, Pak. Mosok ket biyen kulhu be inna atoina tok sing diwaca. Mari pelan-pelan, Pak, baca Quran. Nggih. Kita ngapalkan, ya. Mari kita ngapal yang kita ini. Ayo proses menghafalkan, Pak. Enggak harus 30 juz, ndak, jenengan ngapal no asale hafal sampai kul wallahu ahad misalkan, besok ngapalkan tabat yada. Nggih. Besok lagi idza jaa. Jadi sembayang niku rada ana napa sing diwaca ana variasine ngono. Gak ketemu kulhu tok ae. Oh iya, Pak. Dalam kita membaca Al-Qur'an niku wonten adabe. Nek inda Syafi'i wajib berwudu. Nggih, wajib berwudu. Nah, Quran kan ada di sana. Niki wonten adabe. Kita masih ingat dulu, Pak. Zaman kita ngaji, nggih, cilik-cilikan dikandani mbek ustaz dengan guru kita. Lele, nek nggawa Quran iku sing apik, sing sopan, iku dawuhe Allah. Diambil pun dienteng-enteng. Kadang-kadang kita begitu. Wow, Quran cetakan padha mek buku. Oh ndak, Bapak. Ini adalah kalamullah.
Ambil, saya sempat mengunjungi salah satu pesantren Sulaimaniyah ya, pesantren yang dibina oleh Turki, banyak di Indonesia. Adab mengajarkan, adab membaca Al-Quran itu luar biasa. Jadi Al-Quran dulu ya seperti ini, ditempatkan di atas seperti itu, diambil para santri yang akan menghafalkan Quran itu Pak, pegang Qurannya dicium dulu. Makanya Quran ini sing api-api, nggih ben diambung mbek. Quran bladus-bladus jadi tekek, mboten niku sae-sae. Kasih pengharum, Pak. Kasih kapur barus. Dibawa begini, Pak. Sing sampe di koyo nggawa koran ngeten niku. Siji Quran mbek koran siji, itu adab, Pak, nggih. Terus setelah itu kita letakkan baca di dampar, golek ke dampar. Kalau dulu kita, jadi Quran itu jangan sampai sejajar dengan dengkul kita. Apa meneh ditekek ngisor. Ya, tekek ngisor gitu terus baca gitu, jangan. Makanya kan ada banyak iki dampar katok kecanring Madura. Dampar itu mau ngaji taruh, ambil dampar, taruh di atas meja. Baru kita membaca dengan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Ini ku adab. Itu kalau kita menjaga sholat. Ya apa nek ngeremehno? Ngeremehno niku jam 12, teko jam 2, nggih. Diadan ini lho, adan jam 12. Sembahyang jam 2, kadang-kadang setengah 3, bareng salam, adzan asar. Wa man tahawana bis sholawati aqaballahu bi khamsa asrata uqubah. Allah. Barang siapa yang meremehkan sholat, Allah akan memberi balasan ya dengan 15 balasan. Khamsun fid dunya, 5 di dunia. Wasalasun indal maut, 3 saat menjelang kematian. Wasalasun fi qabrihi, 3 pada saat di alam kubur. Wasalasun inda khurujihi minal qabri, dan 3 ketika keluar dari kubur. Fa ammal lawai fid dunya, adapun yang pertama di dunia, fal ula yunzaul barakatu min umrihi, dicabut Pak keberkahan umur itu. Ya, keberkahan umur kita itu dicabut oleh Allah. Apa yang dimaksud keberkahan umur adalah kita memanfaatkan umur itu dengan sebaik-baiknya. Sering kan kita Pak, moro-moro wis asar. Soalnya kait mau mari duhur buka HP terus, gak kroso moro-moro asar. Jadi yang dibuka aplikasi Al-Quran saya, yang dibuka grup WA, grup Shopee, ya. Buka blonjoan nih Pak, kantek-entek, mari ngini ditawari gini, mari ngini tawari meneh, mari duhur sampai asar nih mboten kroso. Itu Pak. Bagi kita yang meremehkan sholat, akan dicabut keberkahan umur kita. Banyak hal yang remeh-remeh, yang gak ada manfaatnya yang kita kerjakan. Allah. Wasani yumha simas solihina fi wajhi. Jadi oleh Allah tanda-tanda orang kita sebagai orang soleh ini Pak dicabut. Tandanya wong soleh niku napa? Neseman, ya,
selalu senyum, itu tandanya orang soleh. Mirip be wong gendeng Mas Asro. Wong gendeng ini kan mesam-mesem dewi. Mboten niki jenengan nek joko salat meremehkan salat, kita itu tidak mudah tersenyum. Dihilangkan wong delok niku koyo sumpek kayak gitu. Orang melihat kita itu wajah sumpek gitu, Pak. Orang lain yang tahu ini, kadang kita nggak tahu karena efek dari aku ndelok wong kok sumpek kayak gituan. Itu diantaranya yumhasi masolihina min wajhi, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi. Yang ketiga, Pak, wong sing ngeremehno salat niku, dia ngerjakan amal ibadah, nggih sedekah, salat ya, cuma salatnya keri-keri terus. La ya'juruhullahu alaihi, amalnya yang dia lakukan itu sedekah, silaturahmi, enggak diberi pahala Pak oleh Allah. Maka as-sholatu ya'ul amal, sembayang iku adai amal. Jadi sholat itu adalah tempatnya amal. Lah iki adai gak ono, ya buyar nggih. Jenengan soto misalnya, napa soto mungkin nggih, Pak Nur? Oh rawon Pak. Pokoknya enak tok ae ngaji ati pokok enak. Mari ngaji oleh dungane malaikat, oleh pahala silaturahim, diberikan kejembaran ati. Mari dikek rawon, Pak. Islam gue enak, makanya lemu-lemu nggih, Pak nggih. Lemu-lemu nggih. Ya apa nggih. Nah, hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Rawon misalnya gak diadai, jenengan nyeduk bunur misalnya nyeduk rawon, tapi kalau adai nanti tadi nih gelambiar dan pundi-pundi. Sholat itu ibaratnya adalah wi'aul amal, tempatnya amal, Pak. Nah iki nggone, lah nggone gak ono, ya ambiar nanti, maka jaga sholat. Warabi'atu la yurfa'u lahu du'au ila sama. Yang keempat, bagi orang yang meremehkan sholat, maka doanya itu natap niki lho Pak, genteng balik, gak iso. La yurfa'u lahu du'au ila sama, gak sampai diangkat oleh Allah ke langit. Gak punya daya kekuatan, tidak ada pelemparnya. Jadi tadi sholat termasuk wadah, termasuk pelemparnya ini. Nek nopo rudal lu enten pelemparnya, pelempar rudal. Nek cuma rudal itu, nek gak diuncak lo ya gak bisa bunyi, gak fungsi. Nah, begitu juga. Doa kita nggak akan naik ke langit, tidak sampai kepada Allah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wal khamisatu, yang kelima, laisa lahu haddun fi du'a'is sholihin. Ya. Dia tidak mendapatkan doa orang-orang yang soleh. Jenengan kan nek ndonga wonten anu, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Itu kan mendoakan assalamu alaina, mudah-mudahan keselamatan untuk kita, wa ala ibadillahi solihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh sing api-api. Wong sing remehna salat ndak termasuk dalam soleh itu. Rugi kan? Berapa juta orang salat dan berapa juta doa ini bertebaran. Walai, kan wajib ini. Ya, assalamualaikum.
wa ala ibadillah sholihin. Ono donga kabeh oleh bagian awak dhewe cuma delengung tok. Kenapa, Pak? Karena meremehkan salat. Wa amallati tusibuhu indal maut. Adapun yang akan diberikan oleh Allah balasan bagi orang yang meremehkan salat saat menjelang kematian. Fal ula annahu yamutu zalilan, dia meninggal dunia dalam keadaan terhina. Wallahu alam. Macam-macam terhina niku nggih. Meninggal tepake napa nyekel botol terhina, Pak, alhamdulillah. Meninggal lagi mencuri, waktu budal nyolong gak apa-apa, sehat. Bareng nyolong ketahuan wong kampung, gopui sampai mati. Mati terhina kan, Pak. Ini. Wasaniyatu yamutu jai'an. Dan yang kedua, menjelang kematian dia lapar banget. Luwe yang luar biasa. Luwe biasa nggih. Iki arep mati luwe, Pak. Lapar. Wasalisatu yamutu atsana walau sukiya biharid dunya ma rawiya min atsihi. Yang ketiga, ketika menjelang kematian itu ngelak banget, ya, haus. Andai kata, katanya beliau Syekh Zainuddin, andai kata ngelaknya wau dikei ngombe banyu sak lautan, itu ndak bisa menghilangkan dahaganya. Allah, naudzubillahi min dzalik, dahsyat kan, Pak. Jenengan sakniki ngelak misalnya, nggih. Misalnya jenengan ngelak. Nggih, ngelak misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sak tegukan wis cukup, Pak. Niki orang akan meninggal karena meremehkan sholat dia, maka masih dikae ngombe sak laut niku boten entek ngelak. Nggih. Allah. Wa ammallati tusibuhu fi qabrihi, adapun yang akan menimpa bagi orang yang meremehkan salat pada waktu dia di kuburnya, fal ula yadiku alaihil qabru hatta takhtalifa adla'uhu. Kuburnya itu sempit. Nggih. Sempit, Pak. Maksud saya sempit. 2x1 itu kan sempit, tapi ini akan dipersempit lagi sampai tulang iganya patah semua. Allah. Wasaniyatu yuqadu alaihil qabru naran yataqallabu alal jamri lailan wa naharon. Di kuburan maupun sempit, Pak, isine nar, geni, api, Pak. Jadi di kuburan itu sempit, isine api. Malik nganan api, malik kiri api, longgo kena geni. Itu lailan wa naharon, siang malam, Pak. Terus begitu sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah. Naudzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu sekalian peringatan bagi kita, nggih, sing cik kadang-kadang nggih saya. Mari kita perbaiki. Joko salat kita ya, Pak ya. Wasalisatu yusallatu alaihi fi qabrihi su'ban
ismuhu as-sujja al-aqra, ainahu min nar wa atfaruhu min hadid, kulli dufrin masirati yaumin yukallimul maita fayaqulu ana as-sujja al-aqra. Di dalam kuburnya itu mungkin dikancani ambek ular, su'ban, ular. Jadi wis ana genine sempit dikancani ulo. Ular itu Pak namanya as-sujja al-aqra. Ainahu min nar. Matanya ular ini dari api, Pak. Panas nopo adem? Panas. Wa atfaruhu min hadid. Dan nopo? Kukunya, jadi niki koyo ula naga nggih berarti, Pak. Ular ada kukunya. Kukunya niku saking mesi, Pak. Kullu dufrin masirah yaumin. Panjangnya kukunya itu nek melaku sedino baru nyampe. Itu wow berarti Pak. Jenengan melampah sedino. Kira-kira mriki sampai Sidoarjo. Berarti kukune kula niki dugi rungkut Panduka sampai Sidoarjo. Yukallimul maita, dan ngomong sapa ula suban niku wau, fayaqulu ana as-sujja al-aqra, aku iki sujja al-aqra. Wa sautuhu, suarane Pak, mislur ra'di al-qasif, seperti kilat yang menyambar. Bledek nih loh. Allah. Yaqulu amaroni Allah an adribaka ala tadji'i salati subhi ila tulu'is samsi. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mukul kamu karena kamu meremehkan sembahyang subuh sampai matahari terbit. Baru terbit baru sholat. Jadi sebabnya nih gepu ini yang pertama meremehkan sholat subuh bareng matahari wis terbit. Wa adribaka ala tadi sholati duhri ilal asri, dan saya diperintahkan oleh Allah untuk mukul kamu karena meremehkan waktu sholat duhur dikerjakan hampir asar. Wa adribaka ala tadi sholatil asri ilal maghrib, dan saya diperintahkan oleh Allah karena engkau meremehkan sholat asar dikerjakno kape ini maghrib sarib asar be maghrib. Wa adribaka ala tadi sholatil maghrib ilal isya, sampean yo juga ya kamu juga meremehkan sholat maghrib dikerjakno sampai isya, menjelang isya baru sholat. Laupun. Wa adribaka ala tadi sholatil isya ilal fajri, dan saya pukul kamu karena kamu meremehkan sholat isya, kamu kerjakan sampai menjelang subuh. Fakullama daraba darbatan ya'udu fil ardi sab'ina dira'an fala yazalu fil ardi mu'adzaban ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah dahsyatnya siksaan kelak di yaumil qiyamah. Wonten alam kubur, Pak. Ya, di alam kubur. Kembali kepada awal penjelasan bahwa inilah akibat kalau orang meremehkan sholat. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan dibimbing kalian Gusti Allah nggih Bapak Ibu sekalian.
untuk tidak sampai punya rasa nopo ngremehno salat. Oh, wingi aku salat, saiki salat meneh. Wingi wis jamaah, mosok jamaah meneh. Jangan sampai seperti itu, ya. Kita nggak tahu ujung hidup kita bagaimana, maka mari kita terus jaga, Pak. Jaga. Hafadhu ala sholat, jaga. Subuh ngeten niki, ya, kita alhamdulillah kita bisa sholat tepat waktunya. Nanti jam 11 jenengan jogo, iki sapiatan, tak siap-siap. Apalagi bagi kita yang pensiunan, apa yang kita tunggu, Pak? Kecuali dua. Panggilan Allah adzan diadani. Ya kan hanya tinggal dua itu. 3, Pak. Cukup pensiunan. Yang kita tunggu tiap bulan itu. Nah, mari kita jaga. Duhur ke asar, wasar, wis jam 2, setengah 3. Saged panjenengan paringi alarm. Setengah 3 pun alarm. Wayahe persiapan. Nggih. Mosok kalah mbek wong sing ate ndelok bal-balan niku. Bal-balane jam 3, alarme jam 1 wis dionekno. Soale persiapan kopi, kacang, macam-macam. Niku arep ndelok bal-balan, gak dikek apa-apa. Malah isok-isok jantunge kumat niku. Ndelok digiring bal, digiring ngalor ngidul. Yeah. Permainan yang membingungkan. Bal sitok direbut wong pinten niku. Mbok yo dikek bal sing luwih akeh ben gak rebutan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jaga nggih salat kita. Dahsyat. Ya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini hak, barang yang hak sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Panjenengan pun ragu-ragu. Mosok ngono sih, mosok ana ula kukune sampai rungkut Sidoarjo. Kuburan kan pancet ukuran lurus siji, mosok sempit. Pun ragu, Pak. Ini adalah barang hak yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wonten pertanyaan? Pun paham nih Pak nggih. Wis kari nglakoni. Intinya jaga sholat kita, Pak. Ojo sampai ngeremeh. Nggih. Dan yang kedua, kita ini hanya nunggu 3 hal, nggih. Nunggu 3 hal. Adzan, diadzani, cukup pensiunan. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, membimbing kita sampai suatu saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuhayyibna fima sa'alnaka wa la tahrimna mimma rajawnaka waghfirna fil mahya wal mat innaka mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.